Hai Virgo, dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan kali ini ada hal baru yang saya ingin sampaikan untuk kalian. Ini mungkin belum pernah saya lakukan sebelumnya, tapi kali ini saya coba untuk Virgo dulu. Virgo selalu didulukan ya, karena ya sesama Virgo saya merasa terkoneksi dengan kalian para Virgo dimanapun kalian berada. Dan entah tiba-tiba aja waktu bangun tidur saya berpikir untuk membuat video ini gitu. Jadi memang secara random aja gitu, nggak tahu, tahun 2022 kayaknya hidup saya random sekali nih. Sesuatu yang tiba-tiba terlintas di kepala saya dan saya ingin lakukan untuk Virgo. Apa itu? Penasaran? Sabar sayang, sabar. Oke, jadi begini. Virgo mengalami banyak hal di tahun 2021. Oke, saya lah ya, saya kan Virgo, jadi saya banyak mengalami berbagai macam, dan itu berdampak sampai sekarang masih ya. Jadi kayak dampaknya masih sampai sekarang, dan itu berhubungan dengan orang yang mungkin menyakiti Virgo atau memberi beban kepada Virgo atau mengkhianati Virgo. Dan kalau itu memang menjadi bagian dari masalah kalian atau pergumulan kalian, so mungkin ini ada bisa menjadi jawaban untuk kalian. Karena yang saya mau bicarakan sekarang adalah pada saat Virgo dikhianati seseorang, dan itu deep banget, dalam banget, sehingga susah, segitu perfeksionisnya Virgo sehingga untuk sakit hati juga jadi kayak perfect gitu sakit hatinya ya. Kalau memang itu sama dengan apa yang saya omongin gitu, it didn't happen to me, nggak terjadi dengan saya justru ya. So ini bukan tentang kehidupan saya. Oke, saya juga punya banyak sakit hati yang deep gitu, tapi bukan tentang itu. Tapi ini nggak tahu, tiba-tiba terlintas aja. Mungkin karena saya baca komen-komen kalian ya. Saya selalu baca komen kalian, dan memang ada beberapa Virgo yang deeply wounded gitu, benar-benar segitu dalamnya sakit hati. So, kalian ingin tahu orang tersebut gimana keadaannya sekarang, orang yang pernah menyakiti kalian. So, sebelum saya mulai membuka tarot, saya ingin kalian memikirkan orang spesifik, orang tersebut, dan saya akan buka tarotnya dan saya akan kasih tahu bagaimana keadaan orang tersebut. Oke? So, nggak perlu stalking. Terserah sih, stalking juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya, kalau ada orang yang menyakiti saya banget, oh iya, tiba-tiba saya kepikiran seseorang, oke? Saya nggak mau stalking dia. Justru dia yang stalking saya. Padahal saya nggak pernah stalking kayak kehidupan dia gitu, nggak mau. Tapi dia yang stalking saya, itu yang aneh. Coba, mungkin ada di antara kalian yang seperti itu, tapi kalian juga masih stalking orang tersebut. So, daripada stalking, coba kita lihat di tarot aja ya. Beneran ini baru saya lakuin ini, dan ini tiba-tiba aja pas tadi bangun tidur berdoa, and then tiba-tiba saya ingin melakukan ini gitu. Jadi ya sesuatu yang baru deh ya. Oke, so pikirkan satu orang yang memang kalian ingin tahu keadaannya karena memang dia menyakiti kalian, entah itu mengkhianati kalian atau apapun yang bikin kalian bener-bener kayak sakit lah ya gitu. Dan nggak usah marah berkepanjangan Virgo, percuma juga, nanti malah menggerogoti kehidupan kalian, kebahagiaan kalian. Just be happy with yourself lah ya. Berbahagia dengan diri kalian sendiri dan kehidupan kalian. Tapi kalau memang kalian pengen tahu, nggak apa-apa. Oke, pengen tahu bagaimana dia dan apa yang terjadi di dalam kehidupannya dia gitu.
Oke. Wow. Banyak. Sini. Oh. Oke. Oke. Untuk Virgo, si dia yang pernah menyakiti kalian, apa kabar dia? Apa yang menimpa dia? Kalian kan pengen tahu ada karma nggak sih Mbak Lucy? Dia udah segitunya menyakiti sekali, menyakiti Virgo sekali gitu ya. Oke. Well, ada Eight of Cups. Oke. Orang tersebut memang punya apa ya, tendensi atau memang orangnya tuh gampang banget ninggalin sesuatu dan ninggalin masalah gitu. Jadi memang itu orang kalau udah tidak seret atau tidak suka dengan sesuatu, pergi aja. Dan itu yang terjadi di dalam kehidupan dia sekarang, bahwa dia juga meninggalkan apa aja yang menurut dia harus ditinggalin. Sok pergi aja. Dan sekarang apa yang terjadi di dalam kehidupan dia adalah dia juga diperlakukan seperti itu gitu. Pas dia cinta sama seseorang ditinggal, pas dia suka sama sesuatu dia harus meninggalkan itu. So orang tersebut yang pada dasarnya memang seperti itu, akhirnya berlaku juga sebaliknya kepada dirinya. So dia memang selalu seperti itu. Jadi seperti itu juga semesta memperlakukan dia. Oke. Ada Queen of Cups. Manis ya di depan. Orangnya manis ya di depan, mulutnya manis, tapi ternyata belum tentu gitu. Oke, saya mau bilang gini my dear, oh my god. Manis memang orangnya, mulutnya manis di depan, tapi kayak gini, ini senyum tapi dia menyembunyikan sesuatu di belakang. Bisa aja itu pisau, dan kalau kalian berbalik tiba-tiba aja dia akan menyakiti kalian. Oh wow. Oke, apakah orangnya seperti itu? Ya. Kalau memang orangnya seperti itu, dan maybe ini tentang dia. Oke. So, orang yang seperti itu, my dear Virgo, tidak akan menemukan kebahagiaannya. Ya. Dia selalu berpikir yang terburuk. Selalu berpikir tentang yang buruk-buruk aja. Dan itu tidak membuat dia menjadi a better person gitu. Dan sepanjang hidupnya dia akan seperti itu, walaupun terlihat enak, manis hidupnya, tapi enggak, dia selalu membawa-bawa beban. Karena mukanya itu tidak sesuai dengan bagian lain di kehidupannya, yang seperti saya bilang tadi, mukanya senyum tapi tangan di belakangnya menyimpan sesuatu yang akan melukai kalian, menyakiti kalian begitu kalian berbalik gitu loh, menikam dari belakang. Dan saya nggak bilang Queen of Cups adalah pengecut, tapi saya bilang orang tersebut yang pengecut ya. Queen of Cups, kalau kalian baca literasinya tentang Queen of Cups, tentu saja tidak sama seperti yang saya omongin ya. Cuma ini yang saya lihat karena memang kita lagi bicarain spesifik orang kan, orang yang nyakitin Virgo kan, di masa lalu atau sekarang masih, ya tergantung. Pasti dari antara kalian beda-beda orangnya, ya iyalah masa sama. Oke, so masa lalu orang tersebut memang tidak menyenangkan ya. Masa kecilnya kurang kasih sayang kayaknya. Pantesan dia seperti itu. Oke, kemudian apa lagi yang terjadi? Six of Cups yang terbalik sih. Kalau kalian berpikir, kayaknya kehidupannya enak-enak aja tuh, sekarang dia sama siapa lah, beginilah begitu. Itu cuma pencitraan semata gitu. Karena sebenarnya karena ketidaktulusan dia, karena dia pakai topeng melulu Virgo,
dia juga tidak pernah mendapatkan cinta yang sejati. Tidak ada orang ngasih cinta ke dia sesejati itu. Oke. Mungkin dulu Virgo lah yang melakukannya. Sorry, saya jadi ghostbump nih. Mungkin dulu Virgo lah yang melakukan hal tersebut ke orang tersebut, segitunya tulus kepada orang tersebut, tapi orang tersebut doesn't care, nggak peduli, dan pada akhirnya sekarang orang itu juga nggak dapetin hal tersebut dari orang lain. Kalau kalian stalking dia dan melihat dia kayak sama orang lain gitu, yang kayak kelihatan bahagia, itu saya bilangin ke kalian ya, pencitraan, itu cuma pencitraan. Gak ada tuh, dia nggak seperti terlihat. Dia cuma kepengen di depan dunia gitu, di depan orang umum terlihat bahagia, ada yang mencintai dia. Enggak, orang tersebut tidak dapat cinta sejati. Seperti saat si Virgo memberikan cintanya kepada dia. Oke? Kemudian ada The Magician. Ya, kita lagi ngomongin orang kan, so jangan lihat literasi tentang The Magician ya. Dan ini tidak akan sama, nih saya kasih tahu, tidak akan sama seperti bacaan saya sebelum-sebelumnya, oke? Cuma ilusi, ya, yang seperti saya bilang, hidupnya jadi pencitraan semua nih Virgo. Mungkin karena dia juga stalking kalian dan ngelihat dan merasa kehidupan kalian baik-baik saja atau lebih baik tanpa dia. Jadi dia creating something, dia meng-create hidupnya seolah-olah dia happy gitu, nggak mau kalah sama si Virgo. Tapi sebenarnya enggak, itu cuma ilusi dia aja. So, apa yang dia dapatkan sekarang adalah hidup yang penuh dengan kepalsuan. Kenapa? Ya karena memang cara dia memperlakukan Virgo di masa lalu itu nggak baik gitu. So, sekarang saya nggak bilang dia menderita atau apa ya, coba saya lihat, nggak ada, itu nggak ada. Cuma The Magician-nya itu adalah refleksi dari ilusi yang dia ciptakan untuk hidupnya dia gitu. Jadi penuh kebohongan, penuh kepalsuan. Tapi memang dari depan dia memang palsu sih. Bener nggak Virgo? Dia palsu kan dari depan gitu, kayak manis banget mulutnya, tapi bisa suatu saat bener-bener nyakitin kalian tuh yang kayak, kok saya nggak mengenal dia seperti itu gitu. Ya. Oke, never mind. Ada Nine of Sword yang terbalik. Oke. Dia sendiri sebenarnya tidak terpuruk di dalam kesedihan dia, enggak ya, karena ini terbalik ya. Memang dia tidak terpuruk di dalam kesedihan dia, karena pada dasarnya hidup dia juga nggak jelek-jelek amat, baik-baik aja. Tapi ada sesuatu yang kosong sih sebenarnya, sesuatu yang kosong di dalam hidupnya, di dalam hatinya, yang dia tidak tahu apa gitu. Kemudian ada Eight of Wands yang terbalik juga. Permasalahannya juga tidak kompleks, dalam arti sebenarnya hidup dia memang baik-baik aja. Kemudian lingkungannya juga mendukung dia, masih mendukung dia. So dia yang nggak terpuruk amat gitu, karena memang masih baik-baik aja. Cuma yang seperti saya bilang tadi, entah kenapa dia perlu melakukan pencitraan itu gitu. Kan sebenarnya kalau emang bahagia ya bahagia aja gitu, kalau nggak bahagia ya simpan aja di dalam hati gitu. Tapi dia ingin menunjukkan kepada dunia luar bahwa dia more than okay gitu, dia lebih dari okay. Jadi dia meng-create kehidupannya sebagus mungkin supaya kelihatan di dunia tuh kayak wow gitu. Oke, kemudian ada Page of Cups. Apakah dia bersama seseorang? Iya, ada aja yang
somehow ada aja yang suka sama orang ini gitu. Karena mungkin mukanya manis ya, mulutnya manis, senyumnya manis, kemudian kata-katanya manis gitu. Tapi kan kita tahu seberapa dia bisa jahat nantinya gitu pada saat hubungan itu sudah berlangsung gitu. Dia memang selalu memberikan cinta atau selalu mendapatkan cinta, ada dapat terus dapat terus orang yang mau dekat sama dia ya. Oke, ada the judgment. Nanti akan ada pembalasan untuk dia. Kita nggak boleh doain yang jelek ya, my dear Virgo. Tapi maksudnya dia sendiri sebenarnya di kehidupan yang ini bukan kehidupan yang dia inginkan gitu. Jadi memang hanya sebatas iya udah dilakonin aja, terus kemudian buat dia itu juga bukan sesuatu hal yang bisa apa ya, bisa dia banggakan gitu. Makanya dia meng-create segala sesuatunya, dia membuat segala sesuatunya sesuai dengan yang dia inginkan. Padahal pada saatnya nanti gitu, tapi bukan pada saatnya nanti, oh kita tunggu aja supaya nanti dia kenapa-kenapa. Oh jangan begitu ya, nggak boleh doain yang jelek. Tapi ada saat dimana dia kosong gitu, dan dia menyadari bahwa oke, fine, saya memang tidak seberuntung seperti pada saat saya bersama Virgo gitu. Penyesalan ada, kalau di depan namanya pendaftaran, kalau di belakang namanya penyesalan, karena the judgment itu belakangan ya datangnya, ya tentu saja itu adalah penyesalan untuk dia. Oke? See? Ada Five of Cups. Dia menyesali apa yang terjadi di antara kalian Virgo, dan sebenarnya di hati kecil dia, walaupun dia nggak akan mengakui di depan orang banyak, dia menyesali apa yang sudah dia perbuat. Dan dia kalau dia compare ya, kalau dia mempertimbangkan atau membandingkan kehidupan dia yang sekarang dengan yang bersama Virgo, dia ngerasa ya bagusan yang itu sih sebenarnya, tapi kan nggak bisa balik kan. Jadi ya udah, itu penyesalan dia itu cuma dia simpan untuk dirinya sendiri, tapi tidak dia kasih lihat ke orang lain atau ke dunia gitu ya. Oke, ada Queen of Swords. Tadi Queen of Cups, sekarang Queen of Swords. Oke, apa yang saya lihat di sini? Orang ini punya masalah dengan orang tuanya ya, terutama ibu atau kakak perempuannya, So masalah itu yang membentuk dia menjadi seperti itu gitu. Nggak tahu lah ini relevan atau enggak. Tapi ya oke, kalian komen aja kalau memang orangnya seperti itu ya. The Emperor sih, bagi dia ini kan kartunya Virgo ya, bagi dia Virgo memang lebih baik dibandingin yang lain ya. Hati kecil dia doang yang bilang kayak gitu, tapi di depan orang banyak gak lah gitu. Tapi hati kecil dia bilang oke, Virgo memang memberikan dampak yang luar biasa di dalam kehidupan dia, sehingga ya kalau dia bandingkan dengan yang lain ya nggak bisa dibandingin gitu. Dan ya penyesalan juga menurut dia percuma, jadi ya nggak. Oh ada satu, sorry ya, saya baru lihat, saya lihat di kamera sih, ada satu kartu yang belum terbuka, jadi biar saya buka juga ya. Oke. Buat dia Virgo memang se-perfect itu. Oke. Tapi untuk sebagian dari dia, orang yang pernah nyakitin Virgo itu, Virgo terlalu perfect, jadi takutnya
nanti Virgo jadi menguasai hidupnya gitu, karena dia bukan orang yang mau diperhatikan oleh Virgo ya, bukan diperhatikan, jadi kayak didominasi gitu, dia ngerasa dominan banget nih si Virgo nih gitu loh. Jadi ya oke, itu sebabnya kemarin dia nyakitin Virgo. Kemudian ada Nine of Pentacles. Oke, dari segi karirnya dia sih baik-baik aja ya, karirnya dia baik-baik aja, tapi memang kalau dibilang mungkin karirnya baik, kemudian dia mungkin punya pacar juga, mungkin punya pasangan juga, keuangan juga baik-baik aja. Tapi yang perlu Virgo tahu adalah she or he is not happy at the moment, tidak bahagia, karena harus terus-menerus pakai topeng, karena harus terus-menerus membranding dirinya sehingga terlihat bagus itu di mata umum. Capek loh pakai topeng, bener gak? Capek ya, ya resiko dia yang begitu ya. Kemudian ada Two of Swords, dan selalu aja ada hal-hal yang membingungkan dia. Mau balik ke Virgo udah nggak mungkin, mau terus juga ya begitulah, akhirnya ya hidup dalam kebohongan aja terus. Dan ada Nine of Cups yang terbalik, menurut dia banyak kehilangan sesuatu. Which is bener, kehilangan satu Virgo aja sebenarnya berarti ya ampun. Ini kalau yang nonton bukan Virgo sebel kali ya. Never mind ya Virgo, sudahlah, itu sudah jadi bagian dari kehidupan Virgo yang kayak gitu-gitu ya. So basically Virgo, dari bacaan itu tadi, orang yang pernah menyakiti kalian dan kalian sekarang tidak bersama dia ya, itu hidupnya ya baik-baik aja, normal-normal aja, senormal yang dia bisa create, senormal yang dia bisa sajikan ke dunia, ke orang banyak, ke umum. Tapi pada saat dia sendiri, dia menyadari bahwa bersama Virgo sebenarnya hidupnya jadi luar biasa. Bukan hanya baik-baik saja, tapi lebih dari baik. Permasalahannya adalah dia sudah tidak bisa kembali, dia sudah menyakiti, dan dia tidak mungkin lagi membalikan waktu dan untuk bersama kalian. Dan untuk si Virgo juga yang masih memiliki sakit hati dengan orang tertentu yang memang telah menyakiti kalian, my dear, nggak usah sakit hati gitu. Kalau nih saya mau bilang, kalau kalian masih punya sakit hati tentang orang tersebut, berarti kalian belum move on dari dia gitu. Jadi kalau kalian udah nggak ada rasa apapun, pun pada saat tiba-tiba dia menelpon atau tiba-tiba dia teks, WhatsApp, bilang sekedar Happy New Year, sekedar apa kabar dan lain sebagainya, tidak ada perasaan apapun di dalam diri kalian, itu berarti kalian udah move on. Tapi kalau masih ada rasa sakit hati atau kecewa atau apa, itu berarti kalian belum move on. So kalian nggak bisa melanjutkan hidup dan masih stuck di situ-situ aja gitu loh ya, my dear Virgo. Oke, mau dikasih apa lagi nih? Pesan? Oh enggak, kepengen ada yang ditanyakan dan saya jawab ya atau tidak, silakan apapun itu. Oke, saya jawab ya atau tidak ya Virgo. Saya maunya kayak 2 hari sekali saya buka bacaan untuk Virgo ya. 2 hari sekali boleh ya. Tapi yang lain jadi terbengkalai. Karena saya nggak sanggup bikin banyak-banyak loh sekarang. Makin berumur makin banyak hal lain yang harus saya lakukan. Jadi nggak semudah itu saya punya waktu, itu masalahnya. Oke. Ya atau tidak, my dear Virgo?
Masih 50-50 ya. Coba lagi ya. Wow. Tuh, maaf ya kalau ada suara-suara, karena emang nggak kedap suara sih di sini. Oke, saya pilih aja satu ya. Jawabannya adalah tidak. Ya mungkin bukan saat inilah ya Virgo. Jawabannya adalah tidak. Oke, apapun yang kalian tanyakan. Oke, sebagai penutup saya kasih beberapa pesan aja ya. Ini dari self healing, apa yang perlu di healing untuk Virgo. Dreams, impianmu. Aduh, ini kartu jarang banget keluar loh. Coba kita lihat. Dreams. Lucu banget. Ada ini kayak peri gitu, kemudian di sebelahnya ada harimau dan dia ngerangkul si harimau kayak tidur senderan sama si harimau. Itu aneh. Ada yang punya mimpi yang aneh kayak gini ya. Melibatkan animal, melibatkan binatang. Well, buat saya mimpi ini bukan mimpi literally ya, kayak semalam saya ngimpi ketemu ini. Bukan mimpi yang itu ya. Bukan mimpi yang itu, my dear. Ini impian kamu, wish kalian tentang apapun yang kalian inginkan di dalam kehidupan kalian gitu. Jadi kayak kalian ingin apa gitu. Itu yang perlu di healing. Lucu, aneh ya. Kenapa itu Mbak Lucy yang perlu di healing dari kehidupannya si Virgo? Karena Virgo pada dasarnya ingin segala sesuatunya sesempurna itu. Dan pada saat mengetahui bahwa kesempurnaan itu tidak akan pernah bisa 100% dia capai, bete. So itu yang perlu di healing dari kalian. Kalian boleh bermimpi tentang apapun juga yang kalian inginkan di kehidupan ini, tapi kalian juga mesti tahu bahwa banyak hal itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. So, selalu berdoa untuk yang terbaik aja. Kadang-kadang yang terbaik itu bukan seperti yang kita inginkan loh. Yang terbaik itu bukan seperti yang semesta berikan kepada kita gitu. So Virgo, kali ini bacanya nggak panjang-panjang ya, tapi saya kasih pesan dari Archangel aja ya, siapa tahu ada yang bisa diambil. Oke. Angel terapi, ini apa coba? Angel terapi. Archangel Raphael, give your cares and worry to us angels and allow us to take your burdens. Oke, katanya segala macam worry kita kasih aja ke angel gitu, ke malaikat pelindung. Nanti mereka yang menyelesaikannya. Oke, fine. Apakah kalian percaya dengan malaikat pelindung atau tidak, itu kan permasalahannya. Tidak semua orang bisa menerima itu. Cuma buat saya kalau tentang ini, tarot itu memang hal yang luar biasa sih kalau buat saya ya. Saya dihujat, saya ditentang, dibilang katanya kalau saya menjadi peramal itu adalah hal yang bertentangan dengan keinginan Tuhan gitu. Dan saya selalu bilang, saya tidak pernah meramal. Saya hanya membacakan kartu dan menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Kenapa bisa begitu? I don't know. Saya tidak tahu gitu. Cuma kartu-kartu ini buat saya luar biasa karena itu bisa bicara sama saya gitu. Di cara yang saya tidak bisa jelaskan kepada kalian bagaimana itu bisa terjadi gitu. Tidak bisa menjelaskan bagaimana prosesnya, tapi seperti itulah ya. Dan kalau itu bisa menjadi bagian dari kehidupan orang banyak yang nonton ini, kalian gitu, ya buat saya ya udahlah, silakan aja kalian lihat, mungkin untuk entah itu sekedar hiburan, entah itu pencerahan atau apapun. Dan
Kembali lagi ke kartu saya yang tentang Archangel, tentang malaikat pelindung, tentang apapun itu yang membuat orang skeptis dengan itu, karena apaan sih gitu, nggak make sense. Dan nggak ada yang make sense di dunia ini menurut saya, nggak ada yang make sense. Yang ada adalah ya udah, dari dulu sampai sekarang itu sudah terjadi, pernah terjadi, akan terjadi, dan selalu terjadi, ya itu aja, cuma ngulang aja. Dan demikian juga dengan si angel ini, buat saya mau itu berupa angel atau apapun itu yang memang Tuhan berikan untuk menjaga manusia, menjaga ciptaannya, itu sah-sah aja gitu buat saya ya. So, untuk kalian yang tidak percaya dengan hal-hal yang seperti itu, ya kenapa nonton tarot? Biasanya orangnya logik banget sehingga nggak perlu nonton tarot gitu. Nah, untuk kalian yang nonton ini, kartu yang ini bilang segala kesulitan kalian nggak usah dipikirin sendiri gitu maksudnya. So, berdoa aja, datang kepada Sang Pencipta, si pemilik kehidupan ini, si penulis cerita kalian gitu. Nonton tarot boleh cuma buat ya selingan aja, tapi yang penting sih bukan nonton tarotnya, tapi menjalaninya. Terus kemudian apa ya, let it be aja gitu. Susah gampang? Enggak gampang. Susah? Iya susah. Saya nggak pernah bilang oh gampang begini begitu enggak. Kalian pikir hidup saya baik? Enggak. Hidup saya sama seperti kalian, ordinary. Kalaupun saya bisa baca tarot, itu cuma bagian, sama aja kalau kalian pinter misalnya pinter masak atau pinter sama aja kayak gitu, sesuatu yang orang lain mungkin tidak punya gitu, tapi kalian punya gitu. Masing-masing orang saya yakin punya sesuatu hal yang memang menjadi center dari kehidupannya gitu. Oke, so let it be aja, dan biarkan ini terjadi sesuai dengan apa yang memang Tuhan rencanakan untuk kehidupan kalian. Ups, saya terlalu banyak ngomong. Tapi katanya kalian seneng ngobrol sama saya, ngelihat saya ngomong di YouTube. Oke, saya akan ngobrol terus kayak gini ya, dan membuat bacaan-bacaan baru, terutama untuk Virgo. Nggak tahu kenapa kita bonding banget ya. Yang nonton, kalau video saya di-upload tentang Virgo, yang nonton banyak banget. Tapi kalau yang lain-lain tuh sedikit banget gitu. Jadi ya tapi tetap saya harus bikin dong. Saya harus adil dengan 12 zodiak, nggak cuma Virgo doang. Maksudnya cuma satu, yang 11 dicuekin. Sedangkan kan saya juga bilang harus ngelihat moon saya Cancer, jadi Cancer juga bisa relate, Venus, kemudian ascendant. So kalian juga yang tahu chart hidupnya, silakan lihat juga yang lain ya, bukan cuma Virgo aja gitu. Itu aja sih pesannya. Oke, ternyata panjang juga. Saya bilang nggak panjang, ternyata panjang. Oke Virgo, sekian aja, kita ketemu lagi aja ya di video-video mendatang. Selalu sehat, selalu semangat dalam menghadapi kehidupan. Tuhan melindungi kita semua. Salam light, angel and love, and bye.